Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radendra dan Rado Institute. Melalui Department of Artificial Intelligence kita akan terus mengungkap, menerapkan Artificial Intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Kali ini kita masuk sesi 2, pembahasan soal-soal dari buku ternama untuk hukum peluang total dan aturan bias. Oke, kita buka saja langsung AI kita. Kita buka AI kita. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ocu AI. AI. Semoga. Oke, kita lanjut saja. Ocu AI, kita lanjut. Ocu AI, kita lanjut pembahasan soal. Pembahasan soal. Dan soal mengenai soal mengenai hukum peluang total dan aturan bias. Aturan bias. Agar soal dijawab dengan terperinci, dengan terperinci seperti sebelumnya dan terlebih dahulu menerjemahkan soal. Kita minta dia jawab terperinci, terjemahkan. Baik Ocu, oke kita bilang diberikan soal. Oke, kita coba ambil dari buku. Oke, diberikan soal. Oke. Nah, kita ambil soal yang cukup fenomenal tentang konsep menentukan di mana posisi pesawat jatuh. Oke, kita coba copy soal. Apakah Ocu AI masih bisa menjawab dengan baik? Kita coba. Nah, kita coba soal ini gimana caranya Ocu AI menerjemahkan. Nah, sebuah pesawat hilang dan diasumsikan memiliki probabilitas yang sama untuk jatuh di salah satu dari 3 wilayah. Nah, ini partisinya jelas nih. Ada 3 wilayah. Dipartisi wilayah menjadi 3 tempat jatuhnya sebuah pesawat dengan asumsi yang sama. Jadi kalau asumsi yang sama, itu peluangnya sama, peluang partisi sama, peluang daerah 1, region 1, region 2, region 3. Oke? Jika pesawat sebenarnya berada di wilayah I, maka peluangnya 1 kurang alfa I, pesawat itu akan ditemukan. Oke, saat wilayah GI. Jadi kalau dia jatuh di wilayah 1, peluangnya 1 kurang alfa 1. Jadi kalau dia jatuh di daerah 1, maka dia dapat ditemukan pada wilayah 1 tersebut peluangnya 1 kurang alfa 1. Kalau jatuh di wilayah 2, dapat ditemukan di wilayah 2 dengan peluang 1 kurang alfa 2. Nah, ini jelas di konsepnya. Jadi pertanyaannya, berapakah peluang bersyarat bahwa pesawat berada di wilayah 1 jika diberikan pencarian di wilayah 1 gagal? Nah, ini gagal. Tadi yang diketahui peluang sukses atau peluang ditemukan 1 kurang alfa I. Nah, yang ditanya tadi adalah gagal. Nah, ini juga harus hati-hati. Oke. Nah, kita jawab dulu satu-satu. Yang A, kita lihat. Nah, yang kedua, yang B, berapakah peluang pesawat bahwa pesawat berada di wilayah 2 diberikan pencarian gagal? Berapakah peluang bersyarat di daerah 3 jika dia diberikan gagal? Jadi artinya setiap partisi itu akan ditanya berapa peluang di partisi 1 dia gagal, berapa peluang di partisi 2 dia gagal.
Berapa peluang jatuh di daerah 3 dengan diketahui dia gagal. Nah, dalam soal partisi jelas ada R1, ada R2. Ini yang penting dulu diketahui. Ada 3 partisi. Karena dia dikatakan jatuh dalam peluang yang sama besar, diperkirakan sama kemungkinan jatuh, maka peluang R1, R2, R3 sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena dijumlahkan akan jadi 1. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga sama dengan 1. Itu konsepnya. Tidak mungkin 1/5. Kalau 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 dia tidak 1. Nah, itu kita kunci di situ. Jadi peluang partisi sepertiga. Oke, lanjut. Nah, peristiwa lainnya gagal menemukan. Ingat, peristiwa lain gagal menemukan. Nah, di sini perlu sedikit langkah penyelesaiannya. Jika pesawat wilayah 1, maka dia gagal menemukan adalah alfa 1. Kenapa tadi alfa 1? Tadi kan kalau dia sukses ditemukan 1 kurang alfa. Ya kan, ini 1 kurang alfa kalau ditemukan. Tetapi kalau dia tidak ditemukan atau gagal, tentu 1 kurang lagi kan, maka dia alfa 1. Nah, sekarang yang paling enak ini. Jika pesawat ada di wilayah 1, maka gagal ditemukan, ya alfa 1. Nah, sekarang jika pesawat berada di wilayah 2 atau 3, maka dia gagal di daerah 1, ya pasti 1. Nah, sekarang jawabannya yang paling enak. Ini paling penting logika kita main nih. Dia jatuh di wilayah 2, tentu pasti tidak ditemukan di wilayah 1. Makanya ingat, peluang pasti itu kan 1. Nah, juga kalau dia jatuh di wilayah 3, peluang tidak dapat ditemukan di wilayah 1, ya pasti 1 dong. Masa dia jatuh di wilayah 3, dapat dicari di wilayah 1 kan tidak mungkin. Nah, ini makanya dia 1. Hati-hati ya. Hati soalnya harus pakai logika juga, harus main. Nah, maka hukum peluang total S bersyarat R1 dikali PR1. Nah, PR1, PR2, PR3 tadi sepertiga, jelas. Sedangkan S bersyarat R1 ini tadi artinya adalah pesawat gagal ditemukan, diketahui dia jatuh di R1 alfa 1. Kalau ini tadi pesawat PS bersyarat R2, pesawat gagal ditemukan di R1, maksudnya S ini dia jatuh di R2 pasti 1. Ingat, S-nya tadi gagal ditemukan di apa ya, di R1. Sedangkan S bersyarat 3 tadi peluang gagal ditemukan di R1 dengan syarat dia jatuh di R3 1. Nah, peluangnya sepertiga. Jadi hukum peluang totalnya adalah alfa 1 tambah 2/3. Nah, sekarang kita lihat bersyaratnya, baru aturan bias. Aturan bias yang pertama, PR1 bersyarat S. Nah, ini jelas, ini mudah cara ngitungnya nih, PR1 bersyarat S. Pakai rumus PS bersyarat R1 alfa 1 dikali dengan peluang R1 3 dibagi dengan alfa dibagi dengan peluang S. Ingat, peluang hukum total, maka A1 per A/2. Sama juga R2S. Tadi ini bersyarat PS bersyarat R2 tadi pasti 1 dikali PR2 sepertiga dibagi bla bla bla. Oke, jelas jawabannya ya. PR3 bersyarat S gitu juga. 1 ini tadi peluang S bersyarat R3. Apa S bersyarat R3? Dia gagal ditemukan di R1 dengan syarat dia jatuh di R3 kan 1. Ini PR3, peluang partisinya di R3 sepertiga tadi. A1 tambah 2/3 ini adalah peristiwa lain atau hukum peluang totalnya yang kita cari tadi, yang PS tadi. Nah, ini jawabannya alfa 1 per alfa 1 tambah 2, 1 per alfa 1 tambah 2, dan 1 per alfa 1 tambah 2. Coba kita lihat. Jawabannya itu sangat terperinci sekali. Tetapi walau bagaimanapun kita harus tetap dapat menjawab dengan memahami konsep yang ada. Nah, ini seperti ini tadi. Ini kalau kita nggak ngerti konsep, kenapa S bersyarat R21? Kita tahu tadi peluang bahwa dia jatuh di daerah 1. Ingat, S tadi pesawat jatuh di daerah 1. S itu gagal.
S tadi gagal. Pesawat gagal ditentukan di daerah satu dengan syarat dia jatuh di R2. Tentu satu, dia jatuh di R2. Tentu ya gagal dicari di daerah satu. Ingat, S tadi gagal di daerah S1. Mana tadi S tadi? Nah, ini S. Gagal, wilayah satu gagal menemukan pesawat. Gagal menemukan pesawat di wilayah satu, itu S-nya. Karena sesuai soal tadi kan. Nih, tadi ada soal tadi. Oke, saya rasa ini dia. Berapakah peluang bersyarat bahwa pesawat berada di wilayah satu? Oke, diberikan pencarian itu gagal. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada soal kali ini membuktikan bahwa AI juga dapat berpikir seperti manusia berpikir tentang konsep-konsep yang jelas, yang real. Jadi sekali lagi kita membuktikan tetap konsisten menggunakan AI untuk menjawab berbagai soal peluang. Terima kasih. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.